warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, innal hamdalillah. Summa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Para hadirin, para pemirsa di virtual ini yang kami cinta sayangi, alhamdulillah sudah 2 hari kita berpuasa dan besok masuki pada bulan ketiga. Betul Dit ya? Dan dalam puasa ini mari sama-sama kita bisa mengambil hikmah mengapa Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Salah satu hikmah daripada puasa adalah pengendalian diri. Maka dalam kultum kali ini kami berikan tema puasa adalah peranan utama kita sebagai manusia di dalam membangun spirit perdamaian. Dengan puasa inilah kita diajarkan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam puasa ini mulai imsak sampai maghrib bukan seperti waktu sholat. Kita diperintahkan khusyuk dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam. Waktunya tidak lebih ataupun tidak kurang sekitar 5 menit bahkan kurang. Tetapi kalau puasa ini mulai imsak sampai maghrib, ya, beberapa jam, setengah hari lebih. Dan di dalam puasa banyak hal-hal yang membatalkan puasa kita yang harus kita taati. Apabila tidak, maka puasa kita batal. Salah satunya yaitu kita dilarang makan dan minum mulai dari imsak sampai maghrib. Dan juga dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Salah satunya yaitu mengumpuli istri kita di siang hari, ataupun kalau kita masuk di dalam wilayah puasanya khawas, kita tidak boleh menggunjing ataupun membicarakan keburukan orang lain di waktu kita puasa. Nah, apabila kita bisa melakukan hal tersebut dari puasa hari ke-1 sampai hari ke-3, sampai hari ke-10, Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita di dalam puasa itu dibagi dalam 3 berkah. Yang pertama, hari pertama sampai ke-10 yaitu hari diberikan oleh Allah yang disebut dengan maghfirah, ya, yaitu diberikan ampunan oleh Allah. Dan yang kedua, dari hari ke-11 sampai hari ke-20, ya. Hari pertama sampai ke-10 yaitu rahmah. Ausatuhu, tengah-tengahnya hari ke-11 sampai ke-20 yaitu maghfirah. Dan di akhir daripada pembagian ini, hari ke-21 sampai akhir puasa ataupun sampai Idul Fitri, ifkum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Allah yang diberikan kepada kita yaitu kita terbebas. Makna ifkum minan nar yaitu pembebasan daripada siksa api neraka, baik itu yang ada di akhirat kelak ataupun yang ada di muka bumi ini. Apa itu pembebasan daripada api neraka? Kalau menurut ahli tasawuf, letaknya neraka itu ada di dalam hati kita sendiri. Kebencian, kemarahan, egoisme, dan segala bentuk
pikiran-pikiran yang buruk yang masuk di dalam hati kita itu adalah neraka. Dan apabila kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, terbebaslah kita dari memusuhi diri kita sendiri, yaitu musuh daripada, terbebas daripada egoisme, kebencian, keburukan. Nah, disinilah yang disebut dengan apa? Spirit puasa bisa membangun solidaritas perdamaian. Kuncinya apa? Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Tetapi apabila kita belum selesai dengan diri kita sendiri, angkuh dengan keegoan kita, tidak pernah puas dalam hidup, tidak pernah syukur, isinya selalu iri, dengki, menggunting, menjelekkan daripada orang lain. Jangan harapkan kita bisa bertoleransi, berdamai dengan orang lain, karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, di sini ada beberapa pertanyaan yang banyak masuk kepada Gus, yaitu yang pertama tentang apa? Sepak bola ya, U20 ini, yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah U20. Dan salah satunya pesertanya yaitu dari Israel. Nah, bagaimana pandangan Gus ini? Kok banyak Gus? Beberapa pejabat seperti Bali ya kan, ini menolak kedatangan ya. Gubernur Bali menolak kedatangan peserta U20 dari Israel. Justru yang kita kaget ya, yang digadang teman-teman diantaranya yaitu Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Lah, ini kok juga ikut-ikutan menolak kedatangan peserta dari Israel. Ini yang menjadikan teman-teman kaget. Dikira apa? Pak Ganjar Pranowo ini orang yang sangat toleran. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, bukan hanya keduanya ini, banyak juga di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Ada dari P3 dan juga ada di KI PBNO saja ya, mantan ketua umum PBNO menolak. Tetapi alhamdulillah pengurus ataupun ketua umum PBNO yang sekarang ya, itu tidak mempermasalahkan. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus, kata teman-teman? Sahabat Indonesia, seperti Gus sampaikan tadi ya, ayo jadilah kita negara yang bisa selesai dengan negara kita sendiri atau diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya bisa menjadi mercusuar perdamaian dunia. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya bagaimana kita selaku tuan rumah. Kita hanya tuan rumah. Pelaksananya adalah FIFA. Jadi yang menentukan siapapun pesertanya ini bukan kita, bukan Indonesia, tetapi yaitu pelaksana. Siapa? FIFA. Lah, kita kalau mau jadi tuan rumah dan kita sudah menerima sebagai tuan rumah, bahkan mempersiapkannya jauh hari dengan segala penuh persiapan yang maksimal. Kalau diri kita tidak selesai dengan permasalahan kebangsaan ataupun masalah internasional ini, kenapa kok tidak dari dulu ditolak sebagai tuan rumah FIFA? Mari sama-sama kita berpikir secara futur ya, ke depan. Memang di masa lalu waktu zaman Pak Karno dulu ya, menolak ya kepada Israel ini karena Israel menjajah Palestina. Akan tetapi
perjalanan waktu yang ada, sekarang ini sudah mulai ada perdamaian. Mari, masalah ini bukan masalah politik ya, tetapi masalah sepak bola. Jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang lain. Dan kita minta, ayo seluruh masyarakat Indonesia, terlebih-lebih kepada para elit politik dan juga elit pejabat, jadilah kita warga negara ataupun tuan rumah yang konsisten. Kita sudah menerima dan mau menjadi apa? Tuan rumah FIFA U20, akan tetapi kita menolak salah satu pesertanya. Ini berarti kita menjadi bangsa yang tidak pribadi ya, Gus ya, tidak mempermasalahkan siapapun pesertanya, karena itu adalah peserta bola, bukan sangkut paut tentang politik ataupun hal-hal yang lain. Ya, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini negara yang bisa bersatu dan bisa bekerja sama, guyup, rukun di dalam perbedaan. Kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu unity in unity. Ya, berbeda tapi kita bisa satu. Kita tunjukkan pada dunia bagaimana sama-sama kita warga negara Indonesia turut serta mensukseskan sepak bola ini tanpa adanya diskriminasi kepada siapapun. Mungkin itu yang dapat Gus sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setiap manusia itu kan ada pandangan ya. Kalau istilah dulu dalam sekolah itu lain lubuk, lain belalang. Lain manusia, lain pendapat. Kalau pendapat Gus ya, ayo monggo semuanya, terlebih-lebih kepada para elit ya pada bangsa ini, baik elit partai politik maupun elit yang duduk di pucuk kepemimpinan bangsa ini, kita sudah menerima sebagai tuan rumah FIFA U20 ini. Mari sama-sama kita sukseskan. Jangan sudah kita nerima dan sudah mempersiapkan masalah yang kecil dengan menolak kehadiran salah satu peserta yaitu Israel. Mari, urusan politik jangan dicampur adukkan dengan bola. Bila perlu, bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan emas di dalam membangun kedamaian, kerukunan di dunia ini melalui sepak bola ini. Sehingga dengan sepak bola ini kita bisa merukunkan Israel dengan Palestina yang kedepannya tidak ada lagi perang. Demikian dari kami, ayo mari sama-sama kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Mari kita sama-sama bertoleransi dengan diri kita sendiri, maka bisa bertoleransi dengan orang lain. Tidak satupun orang yang diuntungkan apabila kita bertikai, dan tidak satupun orang yang dirugikan apabila kita berdamai. Damai itu indah, indahnya toleransi. Salam damai agama cinta. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Keluarga Abraham, bukti toleransi di Uni Emirat Arab. We believe that this is the first new purpose-built synagogue in the region in almost 100 years. We will remember this for the rest of our lives. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוקה וציוונו לקבוע מזוזה. Amen. Berawal pada tahun 2019 saat Paus Fransiskus dan Ahmed Al-Tayeb
Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusia. Uni Emirat Arab merancang satu kompleks bangunan rumah ibadah untuk 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi di Abu Dhabi. Dinamakan Rumah Keluarga Abraham karena merujuk ke 3 agama itu berakar dari Abraham. Kini, Masjid Imam Al-Tayyib, Gereja Santo Fransiskus, dan Sinagoga Moses ben Maimon sudah selesai dibangun dan diresmikan pada Kamis 16 Februari 2023 oleh Letjen Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Toleransi dan Koeksistensi Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan serta sejumlah pemimpin agama. Sinagoga Moses ben Maimon menjadi sinagoga pertama yang dibangun oleh Uni Emirat Arab. Para pemimpin tampak masuk ke dalam sinagoga dan melambaikan tangan ke jemaat Yahudi. Rombongan juga tampak masuk ke Gereja Santo Fransiskus, Gereja Katolik, yang dinamakan sesuai dengan nama Paus Fransiskus. Masjid Imam Al-Tayyib sudah digunakan untuk sholat berjamaah. Saat acara ditampilkan, video kilas balik ke tahun 2019 ketika Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan menetapkan tahun toleransi dengan mengundang Paus Fransiskus ke kawasan Teluk. Setelah sambutan dari masing-masing pemimpin agama, hadir 3 anak berbeda agama yang membawa boks cahaya sebagai simbol cahaya yang muncul dari rumah keluarga Abraham. Saudara, Uni Emirat Arab sekali lagi melakukan terobosan luar biasa dengan kehadiran sinagoga di tanah Arab. Setelah berdamai dengan Israel tahun 2020, tahun 2003 menandai level harmoni yang ingin dicapai negara Teluk ini. Meski tanpa Pancasila, Uni Emirat Arab selangkah lebih maju dari negeri kita, Indonesia tercinta. Uni Emirat Arab menjadi pelopor rekonsiliasi negara-negara Teluk dan Israel, serta menjadi pembawa damai antara umat Islam dan Yahudi. Terima kasih, Uni Emirat Arab. Salam damai dari Fakta Israel.